bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, dan kami boleh memuji, menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Di tempat ini Bapa, ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan sayangnya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengambil kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, juga mengganggu, menghambat, atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kita katakan amin. Saya dulu semuanya Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu selamat pagi. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Baik Bapak Tuhan, sudah mendapatkan semuanya. Mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya bahwa kitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, dan saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan. Sekarang ini juga. Amin. Sedang duduk dengan Tuhan, kita akan baca berganti-gantian. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, membaca ayat ke-6, ayat 10, dan saya ayat ganjil ayat 11, dan sampai seterusnya 20. Dan Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan akan membaca lebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka-cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu itu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, persembahan dengan korban yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita dengarkan. Ya, kita melihat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, di sini kita melihat ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, tetapi terutama juga kepada Tuhan,
Karena Paulus sadari bahwa semuanya ini datangnya daripada Tuhan. Ya, ayat 1 mengatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa timbul ya kembali, yaitu pikiranmu dan perasaanmu yang bertumbuh kembali untuk Paulus pada saat itu. Ya, jadi itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan jemaat di Filipi itu ya untuk memperhatikan Paulus, ya itu pasti nggak mungkin. Ya, tetapi semuanya itu datang daripada Tuhan. Dan saya mendapati, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapati firman Tuhan ini ya kuncinya ada di ayat 11. Ya, kuncinya ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, di sini kata kuncinya yaitu Paulus mengatakan aku telah belajar mencukupkan diri. Ini kata kuncinya kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya, bahasa Mandarin mengatakan 主的恩典是够我们用的。 呀，主的恩典是够我们的用的，可是为什么我们还是觉得缺少呢？ya, terjemahannya anugerah Tuhan itu cukup untuk kita pakai. Ya, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu cukup bagi kita. Tetapi kenapa kita selalu tidak cukup? Disinilah letak kuncinya. Seorang Rasul Paulus bisa bersyukur kepada Tuhan karena apa? Dia telah belajar mencukupkan dirinya. Ya, di sini kalau bahasa kami itu ya, saya sering dengar dari orang tua saya, ibu saya mengatakan muacopesi. Ya, kayak muacopesi. Ya, rasa cukup ini sangat penting. Ya. Ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan, tetap merasa cukup. Ya, ini sangat penting ya, karena apa? Kalau hati kita selalu merasa kurang, maka kita tidur pun tidak enak. Apalagi makan pun tidak enak. Tidak bisa menikmati makanan yang enak-enak. Ya, karena apa? Karena hati ini tidak ada kepuasan. Padahal meja makanan itu sudah makanan yang ya, ada kerapu merah, ya, ada ikan kakap, ada udang yang besar-besar, ada lobster. Wow. Ya, tetapi selalu apa? Kayaknya agak asin nih masakan ini. Waduh, lobster ini terlalu pedas. Memang itu tukang masaknya ini, ya. Enggak bersyukur. Ya, selalu ada saja yang dikomplain. Tetapi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, biarpun berhadapan dengan nasi putih, dengan ikan asin, wah, dengan apa lagi? Sayur ubi, lahapnya tambah terus nasi. Karena apa? Ya, hatinya ada damai, hatinya ada syukur. Ya, orang yang punya syukur itu kepada Tuhan itu, apapun makanannya selalu enak rasanya. Ya, coba aja kalau orang lagi tidak enak, yang kita tanya mau makan nggak? Saya nggak mau makan, lagi nggak enak hati. Ya, mau tak saya berikan makanan? Aduh, hari itu saya makan, saya rasanya nggak enak, nggak mau makan saya. Ya, perasaan saya nggak enak, nggak mau makan. Padahal kita tawarkan makanan yang enak-enak, tetapi ya dia tidak mau menerima. Karena apa?
hatinya ini ada gangguan, ya. Jadi disinilah letaknya kunci kita. Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi, yaitu dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, disinilah kuncinya, yaitu kita bisa melewati segala keadaan. Ya, seperti dari WL, Bu Helmi sudah saksi, ya, dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sila katakan bersukacitalah. Ya, luar biasa, ya, klop dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tahu ya Bu Helmi, ya, karena Bu Helmi sudah melewati, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tetapi Bu Helmi tetap bisa melewatinya karena berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, orang yang berjalan sama Tuhan itu pasti bisa menghadapi apapun masalah persoalannya, badai hidup sekalipun pasti akan bisa melewati. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya yakin dan percaya Bu Helmi benar bersaksi ketika dia mengalami kesulitan, ada kekuatan daripada Tuhan yang menguatkan dia, yang memampukan dia, sehingga dia bisa dikesaksian hari yang luar biasa. Ya, teruslah melayani Tuhan dan teruslah bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan memang ya hati ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ya, di sini kita melihat bahwa orang yang bersyukur itu, ya, biarpun tidur di lantai pun dia bisa tidurnya nyenyak, ya, sampai bisa bunyi musiknya, ya, sospon, ya, karena apa? Hatinya limpah dengan syukur, ya. Biarpun tidur di lantai pun sebentar udah tidur itu, ya. Tetapi kalau orang yang tidak bisa bersyukur, biarpun dia punya kasurnya itu 50 juta kata orang itu, ya, dikit-dikit dia terkejut, dikit-dikit dia terkejut, ataupun dia bolak-balik sebelah kanan ke sebelah kiri, kok gelisah, nggak bisa tidur katanya, ya, karena apa? Hatinya nggak tenang, ya, hatinya selalu kurang, hatinya nggak bisa bersyukur, ya. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu apa? Kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Itu tidak akan bisa membuat kita kehilangan sukacita. Itu tidak akan bisa menghambat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan membuat mujizat dan mujizat, dan Tuhan memberkati kita. Kita melihat ketika Tuhan Yesus, ya, dia berhadapan dengan 5.000 orang, ya, berkat Tuhan hanya ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak mempersalahkan siapapun, tetapi dia angkat 5 roti 2 ikan itu, dia bersyukur kepada Allah Bapa di surga, dan luar biasa semua orang makan sampai kenyang, ya. 5.000 laki-laki, belum termasuk istri, belum termasuk anak, dan sisanya itu 12 batu. Luar biasa, ya. Dan ucapan syukur Paulus kepada Tuhan ini menggerakkan jemaat di Filipi itu, ya, untuk apa? Mengambil bagian dalam apa yang jadi kekurangan dalam Paulus, ya. Semua jemaat di Filipi itu digerakkan oleh Tuhan, ya, untuk mengambil bagian dalam apa yang Paulus perlukan. 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Di sini, ya, bahwa jemaat itu mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Ayat 15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Di sini juga, ya, jangan terlalu banyak hitung menghitung, ya. Karena apa? Terlalu banyak hitung menghitung juga apa? Membuat kita tidak bisa sukacita, ya. Kalau hitung, oh, Bu Helmi hitung utang saya berapa, ya, ya. Atau Pak Asun utang saya berapa, ya. Nah, yang kita pikirkan
hutang, ya. Ataupun kita ke gereja, apa untung saya ya? Ya, hitung kan? Saya datang gereja, apa untung saya? Dapat apa saya? Ya kan? Atau saya menolong jemaat ini, atau saya membantu si A, si B ini, apa imbalan saya daripada si A, si B ini? Beri apa dia kepada saya? Percayalah, kalau kita sikap hati kita seperti itu, maka kita tidak akan punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, yang kita cari itu ada apa? Adalah keuntungan. Ya, apa yang saya dapat? Apa yang saya patut dapat seperti itu? Ya, kalau kita pikir seperti itu, maka kita tidak akan bisa berkat. Tetapi luar biasa, jemaat di Filipi itu tidak pernah memperhitungkan hutang piutang kepada Paulus, ya. Dan itu yang membuat apa? Bukan hanya sekali dua kali kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, jemaat Filipi ini memberkati Rasul Paulus, ya, mengirimkan bantuan kepada Paulus bukan sekali dua kali, tetapi sudah sering, ya. Karena apa? Karena hati mereka itu memberikannya dengan tulus, ya. Tidak ada motivasi lain, tetapi hati mereka memberikan dengan tulus, yaitu benar-benar untuk mengasihi Tuhan, ya. Di dalam sebagai orang percaya, di dalam kumpulan orang percaya atau di dalam gereja itu, ya, kita melihat banyak orang dipakai Tuhan, ya. Ada yang dipakai menjadi pendeta, ada yang dipakai menjadi WL, ada yang dipakai menjadi pemain musik, ya. Semua sudah Tuhan pilih dari awalnya. Semua sudah Tuhan tetapkan, ya. Orang ini menjadi pendeta, orang ini menjadi WL, orang ini menjadi singer, orang ini menjadi pemain musik, ya. Kalau saya disuruh jadi WL, ya, agak lari dikit nadanya, ya, karena memang bukan situ saya punya karunia seperti itu, ya. Jadi kita ini luar biasa, ya. Tuhan pilih kita untuk menjadi pendeta, untuk menjadi WM, menjadi singer, untuk menjadi pemain musik, ya. Dan kita melihat jemaat Tuhan di Filipi ini dipilih Tuhan menjadi apa? Menjadi saluran berkat, ya, luar biasa. Mereka tidak menjadi pendeta, mereka tidak menjadi pemain musik, tetapi mereka menjadi apa? Saluran berkat. Mereka mendukung pelayanan Tuhan dengan apa? Dengan uang mereka, ya. Saya percaya juga di dalam jemaat Tuhan kita ini juga ada orang yang dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat. Amin, ya. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku telah berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, di sini luar biasa kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu mengatakan bukan sekali dua kali mereka mengirim bantuan kepada Paulus, ya, tetapi sering. Ayat 17, tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar keuntunganmu. Ya, jadi sebelum saya di dalam kepada firman Tuhan, saya mau bersaksi, ya, kami waktu di Jakarta bersama Pak Yoko, ya, kami tinggal bersama, saya numpang di tempat Pak Yoko. Dan ada suatu hari Pak Yoko ke ATM menarik uang, ya, menarik uang, dan uangnya diambil. Dan udah jalan, dia bilang, Pak Alay, kayaknya ATM saya lupa tarik, dia bilang. Saya bilang, Pak Yoko, mungkin Pak Yoko ketinggalan di mesin ATM enggak? Dia bilang, kayaknya enggak, saya beruang, kayaknya kartu saya enggak tarik, dia bilang. Ini sudah kena telan, dia bilang. Saya teringat karena di situ dekat tempat anak kami Jennifer, ya, tempat kampusnya. Saya telepon Jennifer, Jennifer juga pergi lihat di Indomaret itu. Saya bilang, coba lihat kartu ATM Pak Yoko, saya bilang, ada enggak? Coba tanya sama kasir, saya bilang, ada enggak ketinggalan? Dan Jennifer, sebentar saya telepon lagi, Jennifer mengatakan tidak ada. Wah, dah gelisah hati Pak Yoko, ya. Dan kami mau pulang ke tempat penginapan, dan kami naik bus, dan kami lihat waktu itu jam sudah pukul 4, ya.
Pak Eko mau segera urus ke BCA ya, dan takut udah tutup karena ada jam 4 kan. Dan tanya orang bilang belum. Ada di mall, di dalam mall itu ada Bank BCA, dan kami ke sana. Naik bus, ada bus gratis. Ya, puji Tuhan ya. Jakarta luar biasa, Indonesia luar biasa diberkati Tuhan. Ya, bahkan ada bus gratis yang boleh kami naik, kami tumpangi. Dan sampai di sana urus, ya puji Tuhan, gampang sekali mengurusnya ya. Sebentar saja sudah keluar kartu itu yang baru ya. Dan pulang, dan besok lusanya Pak Yoko mengatakan engkunya mau jemput kami katanya. Ya, engku itu pamannya. Ya. Engkunya akan menjemput kami katanya, Pak Lai siap-siap nanti malam engku akan menjemput kita katanya, seperti itu. Dan kami malam hari tiba, kami jemput engkunya dan kami diajak pergi. Ternyata mall itu juga yang kami pergi ya, yang mau kami urus kartu ATM itu. Dan engkunya bilang sama saya, sama Pak Yoko, dia bilang, kalian pilih saja makanan apa yang kalian mau, pilih saja. Oke semua, dia bilang. Pilih saja, tinggal pilih, dia bilang. Yang penting makanan sehat, dia bilang. Ya, jangan sampai nggak bagus untuk kesehatan Pak Yoko. Karena dia tahu Pak Yoko ada diabetes ya. Jadi dia bilang, apa saja kalian mau makan, pilih saja katanya. Ya, jangan, yang penting jangan ganggu kesehatan Pak Yoko katanya. Ternyata kami udah lapar belum? Kami bilang masih belum gitu. Dia bilang oke, kita keliling mall dulu, putar-putar dulu mallnya, kita lihat. Dia bawa kami keliling. Habis itu sudah selesai, kami diajak makan. Dan kami diajak makan di suatu toko, yaitu toko Jepang ya, sushi. Ya, sana. Dan kami dipesankan ya makanan sushi itu ya luar biasa. Dan Pak Eko ketawa terus. Ya. Pak Eko ketawa terus, Pak Eko bilang, Alay, waktu kemarin kita datang urus kartu ATM ini, dalam hati saya, kapan kita makan sushi ini? Kapan kita makan sushi katanya? Ya. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus mencukupkan. Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ya, Pak Eko rindukan. Dan hatinya, dia nggak ngomong sama saya. Dia nggak bilang sama saya mau makan ya. Dia nggak bilang. Dia bilang, pas udah diajak oleh engkunya, dia bilang, baru kemarin saya pikir, kapan bisa makan? Dan luar biasa, kami diajak engkunya makan. Wah, dan yang luar biasa lagi, ya engkunya banyak cerita kepada saya, kesaksian kepada saya. Dan juga saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan yang telah berbuat dalam kehidupan saya. Dan dia juga tanya kepada saya, jemaat di Batam berapa orang? Saya bilang, sebenarnya kalau hitung banyak, saya bilang, tetapi sekarang tinggal 100 lebih, saya bilang. Kenapa dia bilang? Saya bilang, sudah banyak yang pergi, saya bilang. Dia bingung, dia bilang, pergi dalam keadaan apa katanya seperti itu. Saya bilang, ada yang sudah pindah gereja, ada yang sudah jadi hamba Tuhan, yang sudah menjadi pendeta, ada yang sudah menjadi gembala. Saya bilang, karena gembala kami ini, hamba Tuhan kami ini adalah motivator ya, yang membuat orang yang tidak apa-apanya, tetapi mereka dididik, mereka ajar sehingga mereka menjadi berkat, saya bilang. Dan sekarang di bawah bimbingan mereka yang sudah banyak keluar, sudah menjadi gembala, bahkan menjadi pendeta, yang menjadi berkat, saya bilang. Wah, itu baik, dia bilang. Itu luar biasa itu, dia bilang. Yang penting kalau dia bukan keluar, dia sudah pergi itu ya murtad pula, dia bilang. Kalau dia masih gereja, masih pelayanan, itu luar biasa, dia bilang. Ya. Dan ya itulah kenyataan ya. Dalam pelayanan hamba Tuhan kita memang sudah terbukti banyak menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala ya, jadi berkat saksian di mana-mana sekarang ya. Dan luar biasa. Dan ketika selesai makan, dia pula engkunya itu berterima kasih kepada saya. Saya bilang, engku, saya bilang, saya panggil engku juga, saya ikut Pak Yoko, saya bilang engku juga, saya bilang, engku kami yang terima kasih, saya bilang, karena sudah terakhir kami makan, saya bilang. Dia bilang, makanan itu bukan yang utama, dia bilang. Ya, terakhir makanan itu bukan yang utama, dia bilang. Tapi yang utama itu adalah kesaksian, dia bilang. Kesaksian ini luar biasa, dia bilang.
ya, berkat ini luar biasa saya dapat di dalam Tuhan, dia bilang. Dapat bertemu dengan hamba Tuhan luar biasa, dia bilang, saya tahu Pak Yoko ini, dia bilang, dari kecil saya tahu, ya, kami semua keluarga paling tahu Pak Yoko ini, dia bilang, ya agak susah, dia bilang. Tetapi kami semua nangis, kami semua senang merasakan karena dia sudah wisuda, ya, sarjana teologi, ya. Senang semua keluarganya, ya. Jadi luar biasa, ya. Jadi sebagai orang percaya, ya, seperti Rasul Paulus, seperti kita juga sebenarnya bukan pemberian itu, ya, tetapi hati yang tulus itu yang memberikan. Hati yang tulus itu menjadi berkat itu yang membuat apa? Membuat kita sebagai orang percaya ini bersuka cita. Amin. Ya, kita bisa terima semua berkat yang memberikan dengan tulus, itu yang membuat kita bersuka cita. Yaitu membuat apa? Seperti kata Rasul Paulus, bukan pemberian itu tetapi buah. Buah itu yang membesar keuntunganmu, ya. Jadi buah-buah itulah buah-buah daripada Tuhan, yaitu buah Roh Kudus, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Dan buah-buah Roh Kudus inilah yang orang bisa melihat, ya, orang bisa senang dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya kita yang menjadi saluran berkat itu, kita tidak akan pernah hidup dalam kekurangan. Amin. Ya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang murah hati itu akan menerima kemurahan daripada Allah. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita menabur berkat, kita percaya berkat itu akan mengejar kita. Ya, dan luar biasa. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, dan luar biasa persembahan itu, Paulus mengatakan suatu persembahan yang harum kepada Allah dan suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita kaya enggak? Amin, luar biasa, ya. Kalau kita punya Allah yang kaya, maka hidup kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga timbullah syukur kita Tuhan pada Tuhan. Untuk menutupnya bagian ayat terakhir, yaitu ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Selagi kita masih berhidup, selagi masih kita bernapas, ya, kita sebagai orang percaya punya kerinduan kita pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu hari Minggu kemarin, saya dengar live streaming khotbah Ibu Gembala, ya. Tiba-tiba saya kok berat suaranya. Ya, tadi sama kok tiba-tiba berat suara Ibu Gembala. Waktu khotbahnya firman Tuhan, tiba-tiba berat saya bilang. Ternyata saya dapat kabar dari Ibu Aceh, Ibu Gembala lagi kurang sehat, ya, katanya. Perasaannya apakah dia sudah mengakhiri hidupnya di atas mimbar ini, ya, tetapi enggak. Tuhan masih sayang kepada Ibu Gembala, ya, masih memberi kekuatan luar biasa, ya. Dan kita percaya Ibu Gembala masih mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Amin. Amin, ya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita sebagai orang percaya, kita pasti mau terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya minta WL pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong